Salam, selamat malam. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42 dengan perikop Maria dan Marta. Melalui bacaan ini saya mengambil suatu tema kecil, yaitu hati dalam pelayanan, belajar dari Marta. Saudara-saudari terkasih, kita pasti pernah mendengar lagu anak-anak tentang Maria dan Marta. Dalam lagu itu, biasanya Maria ini digambarkan sebagai yang baik karena duduk diam mendengarkan Yesus, sedangkan Marta sering digambarkan sebagai yang salah karena sibuk bekerja. Akhirnya, sejak kita kecil, kita jadi berpikir bahwa Maria itu yang benar dan Marta itu salah. Padahal belum tentu begitu. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat cerita ini, sebenarnya Marta belum tentu salah. Kita kembali pada konteks waktu itu, konteks pada masa itu, yaitu pada zaman itu memang tugas utama seorang perempuan adalah mengurus rumah tangga dan juga melayani tamu. Tradisi ini juga mungkin masih ada sampai sekarang. Apalagi tamu yang datang adalah Yesus. Tentu saja Marta ingin memberikan yang terbaik. Jadi, Marta sedang melakukan hal yang baik. Ia melayani, ia bekerja, ia bertanggung jawab. Lalu, di mana letak masalahnya? Saudara-saudari sekalian, masalahnya bukan pada apa yang Marta lakukan, tetapi pada hatinya. Pada bacaan ini, Alkitab menunjukkan bahwa Marta mulai merasa lelah dan kesal. Ia mulai mengeluh. Ia merasa dirinya yang paling sibuk. Bahkan, ia membandingkan dirinya dengan Maria. Sampai akhirnya, puncaknya itu terjadi ketika ia protes kepada Yesus. Jadi, bukan pelayanannya yang salah, tapi cara hatinya saat melayani. Saudara-saudara yang terkasih, hal ini mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang. Setiap hari Minggu pada saat kebaktian, ada yang duduk tenang mendengarkan firman Tuhan, tapi ada juga yang sibuk melayani. Ada tim musik, ada tim user, dan juga ada tim multimedia yang selalu sibuk pada saat kebaktian dilaksanakan, atau pada saat hari raya gerejawi ada tim perlengkapan, bahkan ada tim konsumsi yang selalu sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk acara tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, saya ambil contoh tim multimedia. Pada saat kebaktian berlangsung, mereka tidak bisa duduk tenang mendengar khotbah dari awal sampai akhir. Karena mereka harus mengatur slide, mereka harus memastikan suara agar tidak terganggu, dan juga saat live stream supaya ibadah berjalan dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mereka salah? Saudara-saudara yang terkasih, sekali-kali tidak. Sama seperti Marta,
mereka sedang melakukan bagian yang penting juga dalam kebaktian. Pelayanan mereka juga untuk Tuhan. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah pelayanan kita saat melayani. Kalau kita melayani dengan hati yang suka mengeluh, merasa paling capek, membandingkan diri dengan orang lain, atau merasa tidak dihargai, maka pelayanan itu jadi berat dan tidak membawa sukacita, atau bahkan pelayanan itu bisa sia-sia saja. Tapi kalau yang kita lakukan atau pelayanan kita melayani dengan hati yang tulus, hati yang penuh syukur, kita sadar betul bahwa ini untuk Tuhan dan tetap dekat dengan Tuhan, maka pelayanan itu menjadi indah dan menyenangkan. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus tidak menyuruh Marta berhenti melayani. Yesus hanya mengingatkan Marta supaya ia tidak lupa yang paling penting, yaitu hubungan dengan Tuhan dan hati yang tenang. Pada bagian yang penutup ini, pada saat ini kita belajar satu hal yang sederhana, yaitu bukan hanya apa yang kita lakukan yang penting, tetapi bagaimana hati kita saat melakukannya. Baik seperti Maria yang duduk mendengar atau seperti Marta yang sibuk melayani, keduanya bisa benar, asal kita melakukannya dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita melayani tanpa mengeluh dan tetap menjaga hati kita agar semakin dekat dengan Tuhan. Amin.